Brother, eslonering itu dibutuhkan. PP12 itu sebenarnya tidak perlu dihapus PP12 itu. Jadi saya ulang lagi ya. Penyederhanaan peraturan kepala BKN nomor 11 tahun 2022 itu sebenarnya perlu ditinjau ulang. Karena gini, kenapa eselon 4 itu dibutuhkan 4A, 4B, bahkan eselon 5? Karena eslonering itu, struktural itu mengelola orang. Kalau dipaksakan PPTK di eselon 3, misal di sini kita lihat ya teman-teman, ada kasih-kasihnya di 3 ini. PPTK dipegang total oleh eselon 3. Dipaksakan saja sebenarnya. Karena mesti PPTK itu pertanggung jawab anggarannya itu memang langsung tadinya kepada seksi kepala seksi. Karena memang pertanggungjawaban. Maka itu untuk mendapatkan kepala seksi itu tidaklah tanpa satu diklat, tanpa suatu bimbingan pembelajaran setiap saat. Jadi kalau sudah dapat eselon itu bukan pelantikan saja, tapi ya setiap saat diklat terus ada pendiklatan bagaimana pengelolaan ini. Ada yang tidak tahu, misal kayak saya Nazar, tidak tahu, misal saya belum dapat ya. Misalnya tidak tahu, ya setiap hari aja datang ke tempat satu kayak sekretariat untuk menjadikan pejabat eselon 4, eselon 5, eselon 4A, B, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Ada satu yang dilakukan oleh eselon 1 di atas atau kementerian Pan-RB itu adalah membuat satu tempat diklat khusus, bahkan setiap hari kayak BKPSDM gitu, badan bisa jadi BKPSDM sendiri, tapi disiapkan satu tempat ya, sekretariat gitu, yang di situ ada pelayanan yang pada urusan kompetensinya setiap eselon daring. Dia ada kesusahan apa, dia terus telepon, dia terus diklat, dia terus setiap saat. Jadi kebutuhan pengetahuan, terapan, praktis, ilmu teori semua setiap saat. Karena dasar daripada pegawai negeri sipil itu adalah memanusiakan manusia, mengelola sumber daya manusia yang semikian banyak ini dengan suatu pendidikan yang diberikan. Prinsipnya tidak ada orang yang bodoh, dan kalaupun ada bodoh, pinterin. Ya, saya punya cita-cita itu PNS kan seluruh, tidak PP3A, PNS kan semua. Juru parkir PNS kan, tinggal PNS kan, tetapi dia mau kamu kerja apa di situ aja PNS, tinggal nanti karir. Wajib sekolah sampai S3 supaya kampus tidak ada yang kosong. Ini kan pengelolaan keuangan saja, APBN, APBD. Itu aja sih. Jangan malas hidup ini. Semangat dan jangan putus asa. Itu loh. Ya kalau kita berbuat jahat, ada orang yang marah juga. Kita benar, dia nggak benar. Wah, kiamat aja deh. Memang kalau begitu memang orang akan begitu. Jadi eselon 4 ini sebenarnya diperlukan Pak Kepala BKN. Karena dia ngurus orang beda dengan ngurus satu keahlian, ngurus satu temuan. Orang keahlian itu dia nggak ngurus orang. Saya seorang peksos, memang peksos itu pekerja sosial ngurus orang, tapi kemampuannya adalah teoritis. Kemampuannya ilmu murni dan ilmu terapan. Dia fokus ngelola orang kayak dokter ngelola orang. Ya, diagnosis, dianalisis dari pengetahuannya, kedokterannya, keilmuannya atau ilmu peksos, dari keilmuan yang dalam, ilmu murni dan terapan, lalu dia ngelola orang. Dia fokus di situ. Sedangkan seorang eselonering, dia ngelola sistem formil, sistem pemerintahan. Dia ngelola orang dalam sistem pemerintahan formil. Nah, eselon 3 di bawahnya harus ada eselon 4. Supaya apa? Supaya dia kelola orang dalam
dalam hierarki kepemerintahan di kelurahan, kecamatan, desa. Kalau Japung, dia tidak punya kemampuan di dalam perintah. Japung tidak punya perintah. Tapi kalau eselon 4, dia bisa melakukan suatu perintah. Eselon 4 itu bisa melakukan sebuah perintah. Karena dia berada di pos anggarannya, pos perintahnya di situ. Ya. Jadi selama ini kita pikir OPD ini kan kepala dinas tertinggi. Nah, eselon 4 itu membantu kepala dinas, lahirlah Japung. Padahal eselon 4 itu bertanggung jawab secara struktur eselonering kepada subbidangnya pada mitigation apapun, pada kontingensi apapun. Misal saya eselon 4 di bidang apa gitu di dinas sosial. Maka saya misal di bidang bencana alam, saya menyiapkan mitigasi bersama dengan provinsi dan nasional. Nah, maka saya harus mengenal medan seluruh 33 kecamatan. Dan saya bersegi dengan BPPD, saya mewakili kepala dinas saya nih. Bukan kepala dinas sendiri yang turun. Secara keahlian saya ahlinya. Dan saya ngelola manajemen mulai dari kertas, mulai dari orang, mulai dari sinergisitas dengan seluruh, koordinasi dengan seluruh kecamatan. Saya punya bidang, saya punya subbidang maksud saya. Nah, kepala bidangnya percaya pada saya. Udah gitu aja. Kepala bidang nanti dia mensupervisi baik ke eksternal, ke camat, ke level lurah saya, ke level eselon 4 ke bawah saya sama. Tapi ke eselon 3 selevel camat itu biar kepala bidang sama kepala kabak-kabak, kepala camat, sekretaris dinasnya. Selevel eselon 3 itu sama, dia koordinasi. Eselon 4 dia koordinasi dengan selevel eselon 4 sama. Itu cara bekerja secara struktural eselonering. Jadi kalau disederhanakan, terus siapa yang membantu eselon 3 di level eselon 4 pada lurah, pada kasdi kecamatan, siapa lagi? Oke, kecamatan Japung misalnya. Tapi kan menjadi masalah karena itu terkesan dipaksakan untuk difungsionalkan. Contoh ya, anggota DPR itu kan sebenarnya fungsional, sama dengan jabatan fungsional. Sama banget. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dia itu jabatan fungsional. Hanya karena dia pejabat negara kan masyarakat, pejabatnya masyarakat yang dipilih secara langsung di dalam politik. Presiden juga jabatan politik, jabatan pejabat negara. Japung juga dia fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai presidensial. Tapi dia punya perintah. DPR bisa nggak perintah? Nggak bisa karena dia kepimpinan saja, bukan kepala DPR, ketua DPR. Dan ketua itu sifatnya koordinatif, bisa pindah lagi ke siapa-siapa. Sama selevel mereka semua. Gitu loh. Dan mereka tidak bisa perintah satu sama yang lainnya. Mereka ada sistem tim koordinasi per komisi fraksi. Gitu loh. Mereka sama dengan Japung. Cuman kita di dalam kita PNS ini jabatannya kepemerintahan. Kita dalam struktur kepemerintahan, dia dalam pejabat negara. Kita dalam pemerintahan. Tapi saya bilang DPR juga pemerintah. Karena di alinea keempat itu tidak pernah ada kemudian daripada untuk membentuk suatu negara, itu ada perintah pejabat negara. Tapi perintah negara membentuk suatu pemerintah. Di dalam pemerintah itu hanya pemerintah kata di alinea keempat. Tidak ada pejabat negara. Maka pemerintah itu dia dari fungsi kerja, ada fungsi legislasi, ada fungsi. Pemerintah itu kan bahasa lainnya penyelenggara. Negara itu di dalamnya ada masyarakat, ada konstitusi, ada pemerintah. Pemerintah maknanya penyelenggara negara. Maka fungsi penyelenggara itu ada fungsi
kepemerintahannya itu fungsi legislasi, sebenarnya sama. Sama. Makanya kalau dihapus nomor 11 perkara nomor 11 tahun 2022, ini memaksa kehendak. Karena secara klasifikasi daripada jenis pekerjaan fungsional JFT dengan eselonering itu berbeda. Eselonering itu mengelola secara formil, dia punya perintah secara struktur kebijakan. Kepala dinas tidak boleh perintah lagi, dia memberikan tugas itu kepada kepala bidang perintah kepada kepala seksi atau kasubditnya. Nah, kasubditnya ketika pengelolaan pada kebijakan teknisnya bisa langsung kepada eselon 4. Kepala dinas mempercayakan pada eselon 4 itu. Memang kalau surat keluar memang tanggung jawabnya kepala dinas. Tapi secara perintah program anggaran tanggung jawabnya adalah kepala seksi. Nanti kalau di DPR tanya, kepala dinas, kau bertanggung jawab atas ini nih. Ya, saya bertanggung jawab, tapi secara teknisnya pada kepala bidang, kepala seksi saya. Betul ngomongannya seperti itu. Karena ada perintah undang-undang bahwa dia dipercayakan di dalam program kegiatan anggaran. Ya, fungsional itu dia nggak fokus ke fungsional itu sebenarnya nggak fokus pada anggaran kayak PPID ini. Teman-teman inputnya teman-teman tidak fungsional tidak pernah ada. Itu PPT eselon 3 yang urus. Bayangkan eselon 3 urus pada 3 seksi di input anggaran di PPID. Usulan anggaran semuanya PPID, analisa program anggaran semuanya dia dengan Kasubag program dengan Kasubag keuangan. Karena apa? Karena fungsional itu hanya mengurus kayak misal fungsional dalam pemberdayaan kelembagaan. Dia analisis kelembagaan, dia membuat materi, dia membuat naskah materi, dia menganalisa, dia S2 lagi, S3 lagi, dia membuat tesis, dia membuat disertasi, dia menciptakan inovasi pelayanan publik bagaimana di kelembagaan panti asuhan ini, bagaimana kelola, dia menemukan satu inovasi. Dia itu saja, dia fokus di situ aja. Fungsi dia hanya bagaimana memfungsikan pada fungsi kerja di seksinya itu. Udah itu aja. Sedangkan anggarannya, pengelolaan koordinasi orangnya sudah tidak pada jabatan fungsional tertentu. Tidak lagi, mereka tidak kelola orang. Sama seperti Widya Suara. Widya Suara tuh nggak pernah kelola kepanitiaan prajabatan. Dia nggak kelola, dia hanya datang ke isi materi prajabatan. Udah, dia hanya fokus di situ. Dia nggak ada fokus bagaimana uang anggaran jabatan prajabatan, dia nggak ada urusan. Siapa berapa orang yang di prajabatan, dia siapa aja dari mana, dia nggak ada urusan. Kertas ini untuk tanda tangan hari ini, modul ini nggak ada urusan. Dia taunya semua itu sudah ada, dia tinggal isi materi, sarana prasarana semua sudah lengkap. Udah itu aja Widya Suara. Karena dia fungsional. Semua harus ada. Keahliannya dia pada fungsinya dia. Jadi anggaran PPID itu bukan teman-teman ini lagi. Kalau sudah jabatan fungsional. Semua murni kepala bidang. Dan tidak ada masalah kalau dia tidak mau. Karena itu bukan melawan. Itu bukan melawan perintah. Itu juga tidak ada kaitannya integritas. Tidak ada kaitan orientasi pelayanan. Tidak ada. Karena dia fokus pada kemampuan menganalisis. Rata-rata analisis, pekerjaannya dia itu analisis. Kalau di analisa kelembagaan, pemberdayaan kelembagaan, dia analisis bagaimana di 33 kecamatan berapa jumlah LKS lembaga kesehatan sosial, bagaimana pengelolaannya, analisis struktur LKS-nya, anak-anaknya, progres daripada pemberdayaan anak-anaknya, apakah persoalan agama, apakah persoalan pengetahuan, apakah persoalan sosial, nilai-nilai sosial masyarakat. Itu masa depannya dia bagaimana, mengusulkan rekomendasi kepada DPR lewat kepala dinas dulu begini. Itu pekerjaan seorang fungsional di seksi kelembagaan. Begitupun yang di kelembagaan yang komunitas adat terpencil begitu. Begitupun yang di kepalauan restorasi sama. Mereka tidak lagi anggaran. Fungsional tidak lagi pengurus anggaran. Kecuali DPRD, DPR RI. Di situ ada fungsi budgeting. Itu pun bersama-sama dengan pemerintah, eksekutif. Nggak mereka sendiri.
ada rapat kerja bersama lagi. Setelah bersama Bappenas mengelola anggaran dari RPJMN, RPJPN, RPJMN turun, kemudian rakernya setelah meraker masing-masing setiap kementerian bareng lagi ke DPR RI lagi. Gitu loh. Jadi saya kaget aja kalau ini tidak detail. Paper K nomor 11 itu tidak detail, saya baca perkanya. Oh, kurang detail. Ini problemnya, itu pun melanggar juga Perka nomor 11 pada implementasinya. Tiba-tiba keluarlah dari pembina kabupaten, bupati, keluarlah itu dia punya sertifikasi apa namanya, SK itu. Padahal itu dari atas dulu, pusat dulu. Pusat memberikan rekomendasinya kepada bupati, bupati menurunkan SK. Arti ada uji kompetensi dulu. Gak langsung dilantik dari eselon 4 ke Japung. Pada kenyataan tidak melakukan itu. Karena uji kompetensi akan melihat sarjananya apa, latar belakang sarjanaannya, pendidikan akhir, sesuai dengan OPD-nya. Disinilah yang dibuat saya fraktur ini. Jadi di pusat kita ini, minta maaf Bapak Kepala dan teman-teman di pusat, Bapak Ibu, terlalu banyak kekeliruan dari atas. Juga persoalan evaluasi implementasinya juga, controlling ke bawahnya juga lemah. Sekarang pengen duit tapi kinerjanya bermasalah. Ini kerja yang agak real ini adalah TikTok, buat aplikasi-aplikasi lah. IT rata-rata agak jelas. Tapi kalau untuk yang lainnya agak kurang. Udah ya.